Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wazifatul umur fi kulli hayatina atau fi kulli awqatina adalah bertaubat, yakni tugas kita atau hal yang dilakukan secara terus-menerus, yang dimana hal terus-menerus tersebut tidak boleh kita berhenti adalah tatkala kita melakukan suatu ibadah yang mulia sekali, yakni ibadah taubat kepada Allah Jalla dzikruh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa pentingnya taubat itu, dan kita melihat bagaimana perintah dari taubat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Maka bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah atau amalan yang di antara agungnya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seseorang itu jauh daripada kesalahan, jauh daripada ibadah yang namanya taubat ini. Kalau kita melihat para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beriman itu? Maka kalau kita melihat bagaimana keimanan yang sebenarnya, kita bisa melihat bagaimana para sahabat beriman, sebagaimana imannya Yasir, bagaimana imannya Bilal, bagaimana imannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bagaimana berimannya Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala seluruh manusia dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Namun beliau sendiri tidak menyebutkan hal demikian, namun tetap memegang prinsip bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ini orang-orang yang beriman. Bagaimana Al-Imam Syafi'i, ya, keimanan beliau, bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, bagaimana mereka menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, bahkan mereka itu membatasi perkara-perkara yang mubah sekalipun. Itulah tingkatan jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi keimanan itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang beriman, kemudian tingkatan imannya lebih baik lagi, sampai-sampai ya, mereka ingin menjaga keimanan mereka. Nah, mereka memporsir atau membatasi perkara yang secara syariat itu adalah perkara yang dibolehkan oleh syariat. Nah, orang-orang seperti ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk apa? Bertobat. Maka ya, kiasnya apakah kita yang jauh daripada amalan, kita yang selalu banyak berbuat dosa, terjatuh dalam dosa B, dosa C, itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi untuk kita berusaha untuk mengamalkan taubat ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis menyebutkan, "Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 70 marrat atau 100 marrat." Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW,
beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Taubah itu adalah al-i'adah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya itu 100 atau 70 kali. Di dalam satu riwayat 70 kali, di dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya amalan taubat itu adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Sesuatu yang mulia ketika dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya akan menjadi mulia juga, jemaah. Misalnya seseorang itu dihinakan oleh Allah dengan kekafiran, seseorang itu dihinakan oleh Allah dengan kemaksiatan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dan dia pun bertaubat. Kemudian dia pun bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia adalah seorang manusia yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih mulia daripada orang-orang yang dianggap mulia di dunia ini namun bermaksiat dan melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang melakukan dosa di masa lalu kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sara haluhu, maka jadilah keadaannya itu lebih baik daripada keadaan yang dia berkubang di dalam kemaksiatan dan kesyirikan atau hal-hal yang dia membelakangi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia adalah orang-orang yang mulia. Nah, jadilah dia orang-orang yang tinggi derajatnya. Inilah keutamaan taubat. Sehingga Nabi SAW bertobat kepada Allah 70 kali, bertobat kepada Allah 100 kali. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, begitu banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasanya taubat ini adalah amalan yang mulia. Dan sangat dekatnya jalan keluar, sangat dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sangat dekatnya kenikmatan yang akan seorang dapatkan ketika dia mengamalkan amalan yang agung ini, jemaah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Ghaffar, jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan sighatul mubalaghah, yakni sebuah kata yang mengandung makna yang sangat tinggi. Nah, makna yang sangat tinggi. Dan di antaranya adalah ghaffar, misalnya seperti ini. Kafaro, ya, kafir. Kafir itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Kalau ditambah tasydid, kafar, itu maknanya adalah orang yang sangat-sangat ingkar. Sudahlah kafir, memusuhi Islam dan membunuhi orang-orang muslimin, itu namanya kufar. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ghaffar sama, ya. Ghaffar yakni maha agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sangat mengampuni hamba-hambanya. Ini makna besar, jemaah. Makna yang besar bahwasanya kita memahami kita memiliki Rabb, kita memiliki Tuhan yang dimana Tuhan tersebut sangat mengampuni hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah, faqultu astaghfiru. Allah memerintahkan kepada kita menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha pengampun dan sangat mengampuni. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan seorang hamba tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia beristighfar kepada Allah? Maka Allah mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada orang-orang yang beristighfar. As-sama yakni al-matar, hujan, ya. Kadang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu tempat tertentu ini sangat dibutuhkan, jemaah. Dulu kami belajar di Yaman, dulu kami belajar di Madinah. Itu hujan, jemaah, bisa dihitung dengan jari. Ya, kadang turun cuma setahun paling banyak itu 3-4 kali, jemaah. Luar biasa, jemaah. Subhanallah. Kalau di kita mungkin hujan sering, jemaah, ya. Kalau apalagi musim hujan, itu setiap hari hujan. Nah, di tempat-tempat tertentu hujan ini adalah suatu perkara yang sangat ditunggu-tunggu dan dianggap sebuah keberkahan yang mulia, jemaah.
Maka Allah mengatakan yursilis samaa 'alaikum midrar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang midrar. Apa itu midrar? Para ulama mengatakan midrar ini adalah hujan yang tidak menjadikan turunnya hujan tersebut menjadikan sebab bencana bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Kadang jamaah hujan di kita kalau kami di Sumatera Utara di Medan, kalau hujan itu nggak berhenti-henti selama 3 hari jamaah, itu mungkin Medan tenggelam ya. Kota Medan itu tenggelam. Kalau hujan terus deras gitu jamaah, berarti hujan ini bukan mengandung keberkahan, tapi bisa jadi hujan tersebut azab bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana kaum Ad melihat mendung yang besar, mereka mengatakan, wah masya Allah ini adalah kenikmatan, ini bakalan terjadi hujan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kepada mereka, mengirimkan bencana tersebut sehingga meluluhlantahkan negeri-negeri mereka. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini bisa menjadi sebab keberkahan dan bisa sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Maka tatkala seseorang beristighfar, Allah akan memberikan kepada mereka hujan yang dibarengi dengan keberkahan dan kenikmatan sehingga intifa' seseorang bisa memanfaatkan hujan tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan harta kalian. Jadi sebelumnya miskin jemaah, ketika seseorang beristighfar kepadanya, Allah berikan kepada dia harta yang harta tersebut berkah. Harta tersebut tidak menjadikan mudarat baginya jemaah. Kadang-kala ada harta yang menjadikan pemiliknya lupa kepada Allah, benar tidak? Dulu nggak punya mobil, dia dekat sama Allah. Dulu nggak punya mobil, jamaah dekat sama Allah dari sisi hatinya, berdoa, berharap kepada Allah. Tapi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang dia inginkan, dia pun mulai pergi, mulai jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan harta tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa yumdidukum bi amwal, maka Allah akan tanamkan atau akan tumbuhkan harta kepada kalian. Harta tersebut menjadi sebab kalian semakin dekat kepada Allah. Harta tersebut semakin dekatnya kalian kepada surga. Jemaah, kalau harta kita menjadikan sebab kita mudah masuk surga, maka ketahuilah harta tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa yumdidukum bi amwal wal banin atau wabanin, dan Allah perbanyak anak untuk kalian. Mungkin ada orang yang lama punya anak jemaah, enggak punya anak, lama menunggu menanti-nantikan anak. Dengan sebab istighfarnya yang jujur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia anak jemaah. Bukankah ini perkara dunia yang disebutkan oleh Allah? Allah sebutkan jemaah, perhatikan. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka beristighfarlah kalian dengan bentuk kata perintah, karena sesungguhnya Allah itu sangat mengampuni hamba-hambanya. Kemudian lihat bagaimana janji Allah. Biasanya jemaah dimulakan oleh Allah, ketika Allah menjanjikan sesuatu, itu biasanya Allah akan menjanjikan perkara akhirat. Wa'adallahu alladzina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amalus solihat, dan beramal soleh, jannat, surga. Allah memberikan apa? Suatu balasan yang bersifat akhirat, yang dimana itu kita yakini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar, Allah langsung jemaah dimuliakan oleh Allah memberikan balasan tentang perkara dunia. Yang pertama tadi apa? Memberikan hujan. Betul tidak? Yang kedua apa? Memberikan harta. Tidak ada surga. Yang ketiga apa? Memperbanyak anak. Wa banin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kepada kalian itu sungai-sungai. Artinya jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah akan buka jalan-jalan usaha bagi kalian. Kalau kalian pengangguran, Allah akan kerjakan kalian. Syekhuna, guru kami, As-Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau kalian ingin perkara dunia, lihat jemaah bagaimana Syekh memilih perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang mengandung janji tentang dunia. Kata beliau apa? Kalau kalian ingin sesuatu yang berkaitan dengan dunia, apa saja. Jemaah kita, seorang muslim, seorang mukmin,
tentu nggak bisa lepas dengan kehidupan dan kebutuhan dunia, benar tidak? Kita punya anak, kita punya istri, kita punya kebutuhan jemaah. Kata syekhuna, kata guru kami ya jemaah, dimuliakan oleh Allah, kalau kalian ingin sesuatu yang bersifat dunia, apa saja, mau pekerjaan, mau uang, mau harta, mau karir, apa kata beliau jemaah dimuliakan oleh Allah? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jemaah dimuliakan oleh Allah fakihnya ulama. Bukan berarti jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang mendapatkan dunia itu buruk. Tapi bagaimana kita memulai ketika kita mendapatkan dunia ini, kita mulai atau kita dapatkan dengan keberkahan dan kenikmatan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita jemaah. Kadang seseorang itu tidak memulai dan tidak berpikir bagaimana harta ini berkah untuk dia. Nah, mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya seorang mukmin itu baik dan seluruh keadaannya baik. Dan karena hadis ini dan karena prinsip ini jemaah dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai seseorang menginginkan dunia atau mengharapkan dunia, maka dimulai dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Istighfar kepada Allah. Ini memiliki makna jemaah, rahasia yang agung jemaah. Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu ingin mendapatkan dunia ini, maka mulailah dengan kebaikan dulu. Sehingga ketika mereka mendapatkannya, ketika mereka memilikinya, ya, menikmatinya, Allah dalam keadaan ridho kepada antum, kepada kita jemaah. Ini kita kejar jemaah. Karena ridho Allah ini kadangkala ada di dalam musibah. Kadangkala ridho Allah ini ada di harta kita jemaah. Jadi bagaimana Allah bisa ridho kepada kita? Maka istighfar adalah jawabannya. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian jannat. Maksudnya di sini para ulama bukan surga. Lihat sekali lagi. Tapi apa? Oh jemaah, jannat di sini di surat Nuh. Kebun, ahsan. Kebun itu jemaah kalau di kita, ya kalau mungkin di desa itu ladang sawit. Pak mau nggak 200 hektar diberikan Allah? Mungkin nggak? Untuk punya 200 hektar ladang sawit? Mungkin aja jemaah, kan begitu. Barakallahu fikum. Kalau di kota mungkin Allah akan berikan kepada dia usaha. Kalau dia buka usaha, cabangnya nanti di mana-mana menggurita. Itu maksudnya. Jadi di sini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan sebelum kalian itu mendapatkan kenikmatan, sebelum kalian mendapatkan dunia, kalian itu bersih dari dosa, takhallus dari dosa. Nah, barakallahu fikum. Nikmat yang dimuliakan oleh Allah, sudahlah beriman, bermanhaj salaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ibadah yang agung, yakni apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang ingin kita sampaikan di sini. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian mengetahuinya, sebagaimana kita mengetahuinya, sering kita dengar kisahnya, namun pengulangan itu bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Jemaah, sebagaimana kita membutuhkan makanan, lebih kita membutuhkan nasihat kepada diri kita jemaah. Karena hidayah ini, hati ini lemah. Maka hidayah itu perlu ya untuk ditingkatkan. Dan cara meningkatkan hidayah itu adalah dengan saling mengingatkannya kita di antara kebaikan-kebaikan yang ada. Allah mengatakan demikian, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Sa'id, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, ya qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa." Dan ada di antara umat-umat sebelum kalian seorang rajul, yakni seorang laki-laki, qatala 99 nafsa. Dia membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka dia pun bertanya kepada orang yang paling berilmu di antara ya lingkungannya, masyarakatnya. Fadulla ala rahib. Maka orang-orang yang tahu tersebut ya menunjukkan dia kepada seorang rahib. Rahib adalah istilah bagi orang yang memiliki keilmuan, ketakwaan, kesolehan di dalam ya istilahnya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu rahib sebutannya. Kalau kita apa?
Ustadz, ya apa lagi? Pak Kiai, apa lagi? Syaikh, nah gitu. Jadi manusia itu menunjukkan kepada orang yang membunuh 99 nyawa ini kepada seorang ustaz. Menunjukkan ada kebaikannya jemaah. Jadi jangan kita sepele dengan orang yang maksiat. Wah, dia pembunuh, wah dia pembegal. Iya, dia melakukan kesalahan, tapi nggak bisa kita vonis dia seorang yang buruk. Bisa jadi dia bertobat, dan bisa jadi kita bermaksiat dan kita mati dalam maksiat kita, dan dia mati dalam taubatan mereka. Fadullah ala rahib fa'atah, maka dia mendatanginya. Faqala, maka pemuda ini atau rajul ini mengatakan, innahu qatala 99 nafsa. Sesungguhnya ya, ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Dia nggak sebutkan dirinya jemaah. Ya kan, kadang-kala kan ada begitu jemaah. Di sini menunjukkan bahwasanya pertanyaan itu boleh ya disampaikan dengan tidak menunjukkan siapa yang bertanya. Misal seperti ini. Ada seorang yang berzina, dia ingin bertanya kepada ustaz, namun dia malu. Maka dia mengatakan, ya ustaz, ada seorang yang berzina. Maka apakah zina dia begini-begini? Gitu jemaah. Padahal yang bertanya itu adalah yang melakukan. Karena di sini sighahnya dhamir, innahu, bukan ini. Ya, domirnya domir yang ghaib, innahu, bukan ini, sesungguhnya aku. Tapi dia katakan innahu, sesungguhnya dia. Innahu katanya qatala 99 nafsa fa hal lahu min taubah, maka apakah bagi dia itu ada taubat gitu. Faqal, maka orang ini mengatakan, ustaz ini mengatakan, la, enggak bisa katanya jemaah. Artinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ustaz ini memiliki keilmuan yang belum mumpuni untuk memberikan fatwa. Maka di sini pelajarannya jemaah. Kalau kita ingin bertanya sesuatu tentang agama kita, maka pilihlah seorang guru yang memang mumpuni dan memang dikenal memiliki keilmuan yang baik dan ketakwaan yang baik. Agar apa? Agar jangan salah seseorang itu menjalankan atau mengamalkan apa yang dia dapatkan. Di sana banyak ya fatwa-fatwa yang menyeleneh, fatwa yang mengatakan riba boleh, fatwa yang mengatakan apa? Mengatakan zina itu boleh dengan apa? Dengan alasan milkul yamin, budak gitu kan. Banyak di sana yang membolehkan perkara-perkara yang memang diharamkan, membolehkan musik. Ya kan? Demikian para jamaah. Maka ini telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW bahwasanya akan datang nantinya dai-dai yang ya, penyuruh-penyuruh kepada neraka jahanam. Dan di antara kisah ini memang dari dahulu terdapat ya para pendawi atau penyuruh-penyuruh yang tidak memiliki kapasitas yang baik, yang dia menyesatkan umat, lagi ya dia pun sesat. Maka hati-hati jemaah ya. Sebagaimana Ibnu Sirin mengatakan, ya inna hadzal ilm din, sesungguhnya ya ilmu ini adalah agama. Maka apa? Fanzur, maka perhatikan, lihat, tinjau siapa gurunya, siapa ustadznya yang ingin kalian ambil, karena ini berkaitan dengan agama kita. Fal muhim jemaah dimuliakan oleh Allah. Faqala la, maka dia mengatakan tidak. Ya, ustadz ini mengatakan tidak gitu jemaah. Faqatalahu, maka dia pun bunuh itu ustadznya jemaah. Ini ustadz dibunuh jemaah. Gimana ceritanya? Kan orang baru bertobat itu kan masih dekat dengan apa? Dengan karakter yang lama gitu. Ya, jadi jemaah, kalau seorang itu bertobat, misalnya ada orang yang bertobat, kemudian dia masuk ke masjid, bertato nih, antum jangan sinis, iya kan, gitu. Kemudian masih ada bekas anting yang apa namanya lubang di telinganya, celananya masih isbal, rambutnya masih gondrong, diikat lagi, sholat jemaah. Antum jangan marahi, antum jangan tegur, antum dia jemaah sudah mau datang ke masjid, dia sudah mau sujud kepada Allah, itu hidayah yang luar biasa jemaah. Dan seharusnya kita bangga, senang jemaah. Halan, masya Allah, salat antum baik. Kita apa jemaah? Kita perlakukan dia dengan baik jemaah. Karena mencegah kemungkaran itu kaidah di dalam Islam memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang penting di atas yang paling penting. Dan orang-orang yang baru bertobat itu jemaah dimuliakan oleh Allah, yang paling penting baginya, yang perlu baginya adalah penguatan dan perkara-perkara yang fundamental seperti sholat, tauhid. Ini dulu jemaah.
kemudian tauhid, sunnah diajarkan. Nah, setelah itu baru kita sampaikan kepada dia, akhi, ini celana antum, pakaian antum naikkan karena Nabi SAW melarang. Ya akhi, rambutnya dipotong gitu jemaah. Nah, demikian itu dakwah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak berperang langsung ya, Pak. Tidak tidak membuat pasukan untuk menyerang langsung kafir Quraisy di masa-masa awal dakwah, tapi Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi karena memang ada fasenya. Demikian. Maka kita bisa ambil pelajaran dari seorang ustadz yang tidak memiliki kapasitas yang baik tentang agama ini. La, kata beliau, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka jadilah 100 orang nyawa yang dia telah bunuh. Thumma, maka kemudian sa'ala an alimi ahli al-ard. Maka dia pun kembali bertanya kepada masyarakat. Ya, fadulla ala rajulin alim. Maka dia pun kembali bertanya kepada masyarakat dan masyarakat pun menunjukkan kepada tempat yang dimana di situ ada orang yang berilmu. Faqala, maka dia mengatakan, yakni orang yang membunuh tadi, innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubah. Maka ada seorang yang telah membunuh 100 orang nyawa, maka apakah ada taubat baginya? Faqala, maka rahim tersebut atau ustaz tersebut mengatakan, "Nah, iya," kata beliau. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dia antara taubatnya dengan penerimaan? Yani apa yang menghalangi dia untuk tidak bisa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Intaliq ya ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rahim ini memberikan sebuah saran bahwasanya engkau harus pergi di tempat ini atau tempat yang kau tinggali ini ke tempat yang di sini karena di sana ada ya banyak manusia yang menyembah Allah, di sana banyak orang-orang yang saleh, di sana banyak orang yang bertauhid, banyak orang yang mengamalkan sunnah. Kau ikut beribadah kepada mereka ya, karena ini sangat mempengaruhi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya taubat itu harus dibarengi dengan apa? Dengan hijrah, baik hijrah secara materi atau lahiriah atau batiniah. Seseorang hijrah, ketika dia bertahan dengan hijrahnya dengan lingkungan yang buruk, ini bisa jadi dia kembali kepada keburukan yang lama, benar tidak? Makanya ini seorang yang faqih, seorang yang bukan hanya memiliki pemahaman terhadap hukum, boleh bertaubat, iya diterima taubatnya, tapi beliau memiliki kefakihan yang di atasnya. Jadi apa? Beliau sampaikan, kamu pindah di sini, kamu jangan berada di sini, jangan berada di circle ini, jangan berada di grup WhatsApp ini yang isinya mencela pemerintah, yang isinya apa? Yang isinya gunjang-ganjing, yang isinya berbicara khabar. Jangan, tinggalkan, keluarkan di situ. Main Facebook yang dimana banyak berita-berita yang kadang hoaxnya luar biasa, tinggalkan. Karena hati dan hijrah kita perlu kita selamatkan, jemaah. Kita tinggalkan circle-circle kita yang dimana di situ jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada circle-circle yang bicaranya, ya akhi, hari ini waktu sholat masuk jam berapa? Ya akhi, nanti malam kajiannya tentang apa? Ya akhi, tadi malam kajiannya tentang ini ya, Masya Allah. Kemudian berbicaranya tentang kebaikan, akhlaknya baik, nah bicaranya baik. Ini circle yang kita butuhkan saat ini di zaman fitnah yang besar, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuhnya kita teman yang baik, butuhnya kita circle yang baik, dan butuhnya kita lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik, iman lingkungan pekerjaan. Kalau antum memiliki pekerjaan, jemaah, ya nggak mungkin gara-gara ini antum resign, karena di sekeliling kita banyak orang-orang yang masih masih berbuat maksiat, masih meninggalkan sholat, masih merokok ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan antum bekerja dengan apa yang ditugaskan untuk antum, selesai pulang. Ya, kalau bermuamalah, kita bermuamalah kepada mereka ya, hanya sekedar pekerjaan. Tapi kalau untuk gabung, untuk masuk ke dunia mereka, jemaah, ini yang membuat hijrah seseorang itu lama-lama menjadi lemah, akhirnya dia hilang daripada semangatnya yang dulu ngaji, akhirnya dia jauh daripada kajian. Banyak teman-teman kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berlindung kepada Allah, dulunya semangat ngaji, akhirnya
pelan-pelan kajian pun ditinggalkan, pelan-pelan sholat pun tidak lagi di masjid. Kenapa? Karena para ikhwan dirahmati Allah, dia tidak memahami bahwasanya hijrahnya itu mesti dijaga, jemaah. Bukan berarti seseorang itu sudah bermanhaj salaf, sudah berhijrah, sudah memakai pakaian di atas mata kaki, sudah berjanggut, sudah melaksanakan ini dan itu, tidak memiliki apa? Tidak memiliki tugas yang besar, tidak memiliki sesuatu yang dijaga. Bahkan jamaah, kita memiliki tanggung jawab amanah yang harus kita jaga, yakni apa? Hijrah kita dan taubat kita, jamaah. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Intolak ila ardin kaza, maka pergilah kamu ke tempat ini karena tempat tersebut memiliki kebaikan yang banyak karena orang-orang di dalamnya banyak melakukan kebaikan. Kemudian wala tarji' ila ardika, karena kau jangan balik ke tempatmu. Jangan kita sekali-kali pandang jemaah yang dimuliakan oleh Allah kehidupan kita yang lalu. Kehidupan yang penuh dengan keburukan, penuh dengan maksiat, penuh dengan jemaah. Ingat jemaah, maksiat itu nikmat. Sebagaimana taat itu nikmat. Tapi nikmat itu bagi orang-orang yang memang terjerumus atau berkubang di dalam perkara itu. Maka memang kenikmatannya adalah bermaksiat. Orang yang berzina ya pasti keinginannya ingin zina terus. Orang yang narkoba nggak pakai narkoba mungkin dia bisa apa ya bahasanya sakau ya atau gelisah aja mah. Demikian antum kalau misalnya kita nggak sholat di masjid subuh gitu gelisah nggak? Gelisah. Kalau kita nggak sholat zuhur di masjid gelisah nggak? Gelisah. Kalau kita nggak baca Quran dalam sebulan gelisah nggak? Gelisah. Kenapa? Karena kenikmatan itu ada di dalam ketaatan jemaah. Coba orang-orang yang melakukan maksiat jemaah duduk di sini, mungkin timbullah asam urat, ya kan? Timbullah timbullah segala macam lah. Nggak tahan, gelisah, kakinya bergetar. Jam berapa ini? Gitu jemaah. Tapi kalau suruh dia duduk di diskotik 3 hari 4 malam tahan dia tuh. Nggak usah dia pulang-pulang dari situ. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kita orang-orang yang berusaha menjadikan kenikmatan yang dibolehkan oleh Allah dengan cara yang baik-baik ini duduk di diskotik. Gitu jemaah. Ya, begitulah. Maka para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kenikmatan kita ini tertukar dengan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Karena ketaatan ini yang mana di dalamnya terdapat kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu karena Allah memiliki fadilah yang besar. Allah sayang sama kita. Jika dengan ketaatan itu Allah berikan kenikmatan. Udah kamu di sini aja. Kamu dengan ketaatan, kamu dengan hijrahmu, udah di sini belajar. Iya, belajar qawaidul arba'ah, belajar kita tentang Islam, kita tauhid, belajar jemaah. Karena nikmat. Allah sudah berikan kepada kita nikmat, maka kita pergunakan nikmat ini untuk belajar, untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengamalkannya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, ya kau jangan kembali kepada duniamu yang dulu. Jangan jemaah. Jangan bersemangat, wah, udah kuat, Pak Ustaz, insya Allah anak mampu, anak bisa masuk ke lingkungan mereka, anak berdakwah gitu. Jangan jemaah. Ya, kita merasa kuat, tapi belum tentu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa-bisa kita kembali kepada tempat tersebut sebagaimana Ibrahim bin Khattab menjadi ya pegawainya Khawarij ketika ingin mendakwakan seorang wanita yang wanita tersebut adalah seorang pemimpinnya Khawarij, ya Khawarijah, gitu kan? Anak kan punya ilmu, anak kan ini, hafal hadis sama Quran, ngaji, udah tamat ini, nggak apa-apa berteman, nggak apa-apa, kan cuma berteman. Kan bisa jemaah, ini nggak bisa seperti ini. Ini adalah waswas syaitan. Dan syaitan masuk dari sisi ini agar tobat kita hilang, agar hijrah kita hilang. Hati-hati ya. Maka Imam Hasan itu akhirnya awalnya seorang ulama ahli sunnah menjadi ulamanya Khawarij yang memberontak kepada pemimpin yang bolehnya kita melumpahkan dalam kaum muslimin, bolehnya kita melakukan hal tersebut. Maka jangan jawab. Ya, kau jangan kembali kepada duniamu. Bagaimana ardul sukanan duniamu itu atau tempatmu itu ada tempat yang buruk. Fantolib, kata tidak nasabat tauhid akan memut. Maka dia pun berlalu ya, melakukan perjalanan sehingga dia pun sampai di tengah perjalanan. Qadarullah Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Fastasamat bihi malaikatu rahmati wa malaikatul adab.
Maka dua malaikat antara malaikat azab dan malaikat rahmat saling berselisih. Apa perselisihannya? Faqalat malaikatur rahmah. Maka berkata malaikat ar-rahmah. Tapi pelajarannya di sini bisa kita ambil bahwasanya malaikat itu juga memiliki tugas masing-masing. Jadi malaikat yang membawa rahmat dan juga malaikat yang mengabarkan tanda azab. Ya. Jadi malaikat ini memiliki tugas-tugas. Ahlus sunnah ijma bahwasanya mengimani malaikat adalah perkara yang wajib, yang dimana kalau seseorang tidak mengimaninya maka batal keimanannya. Ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qadar dan qadar yang baik maupun yang buruk. Ini semuanya rukun iman yang kena wajib diimani seluruhnya. Kalau kita mengingkari salah satunya maka kita akan tidak beriman terhadap semuanya. Misalnya ada orang yang beriman kepada Allah, Masya Allah. Ada orang yang beriman kepada kitab Allah, yakin dia. Ada orang yang beriman kepada malaikat, Masya Allah. Ada yang beriman kepada takdir, tapi dia tak percaya tentang akhirat. Maka dia tidak dianggap beriman dan dianggap kafir. Maka Ahlus Sunnah ijma menyebutkan bahwasanya beriman kepada malaikat adalah perkara yang wajib dilakukan oleh seluruh muslimin. Namun sampai mana batasnya beriman kepada malaikat? Para ulama menyebutkan beriman kepada malaikat ini adalah batas minimalnya, dan minimalnya adalah beriman tentang adanya wujud al-malaikat, akan adanya wujud malaikat. Kita beriman tentang hal tersebut. Bisa dipahami di sini. Ada seseorang memahami atau mengetahui nama-nama malaikat, maka ini adalah perkara yang diutamakan. Namun kalau misalnya ada manusia beriman kepada malaikat, namun dia tak tahu nama Jibril, dia tak tahu nama malaikat lain, Munkar Nakir, dia tidak tahu tugasnya, dia tidak tahu tugasnya Israfil yang meniup trompet sangkakala, dia tak tahu. Dia tidak tahu ada malaikat yang mengabarkan rahmat, ada malaikat mengabarkan ada malaikat penjaga neraka. Dia tidak tahu ya. Apakah dia dikatakan beriman atau tidak? Apa jawabnya? Dikatakan dia beriman karena dia sudah memiliki asal iman. Dia mengimani akan adanya wujud malaikat. Ini batas minimal. Ada jemaah ketika dia mempelajari memahami tugas-tugas malaikat, nama-namanya, maka ini akan mempengaruhi, akan menjadikan imannya semakin sempurna. Demikian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat rahmat mengatakan jangan jaliban. Maka seorang ini, orang yang melakukan perjalanan ini datang dalam keadaan bertobat. Nah, mukbilan bifardhihi Allah Ta'ala. Mukbil yakni menghadapkan, artinya hatinya itu memang fokus kepada Allah. Jadi perjalanan itu memang fokus untuk hijrah, nggak ada yang lain. Kadang-kadang kan kita mau umroh itu hijrah, mobilnya kita kurang. Nasihat kepada teman kita, muslimin yang kalau mau ibadah jauh, mobil kepada Allah. Ya kita kalau sampai sana setelah ibadah kita mau belanja tempat, kalau kita mau jalan ke Bukit Uhud, kalau kita ingin ke Jabal Rahmah atau Jabal apalah, mau ke Thaif silahkan tafadhol. Tapi bagaimana kita memulai untuk ibadah perjalanan yang mulia ini dengan mobil kepada Allah? Jadi kita mengarahkan hati kita, fokus kita untuk apa? Untuk ibadah. Kita nggak tahu jemaah. Kan sering bilang nyawa itu kita nggak tahu, benar ya? Kita tahu seorang itu diambil nyawanya oleh Allah ketika dia umroh. Namun hatinya itu nggak mobil sepenuhnya kepada Allah. Ada keinginan dunia, saya ingin nantinya kalau sudah sampai Mekah saya ingin foto-foto, saya ingin pose, saya ingin sebarkan kepada manusia agar saya diketahui saya berumrah. Nah, jangan seperti itu. Maka ya, kata malaikat ini dia datang kepada Allah mukbil. Nggak ada yang lain tujuan kecuali apa? Hatinya itu mengarahkan diri kepada Allah, fokus kepada Allah, ini tobat ini itu. Waqalat malaikatul azab, maka malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Maka malaikat azab memiliki argumentasi yang juga kuat. Apa katanya? Iya, dia bertobat, tapi dia datang dalam keadaan tidak melakukan amalan sedikit pun. Tidak melakukan amalan sedikit pun, sholat, zakat, apa juga. Maka para ikhwan fa'adzabhum malakun. Maka datang kepada malaikat itu malaikat fi surati Adam dalam keadaan bentuk manusia, menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada yang
berbentuk manusia. Ya, Dihya al-Kalbi kan gitu kan. Itu sahabat Nabi yang dimana malaikat menyerupakan dirinya dengan sahabat tersebut dan mengatakan, ya Muhammad, kami semuanya masih dalam keadaan seperti ini. Kenapa kalian sudah menurunkan senjata-senjata kalian? Pergilah ke apa? Ke apa namanya? Apa namanya? Horizon. Pergilah kalian ke tempat horizon yang sekarang juga. Dalam bentuk apa? Manusia. Misalnya di sini memang ada malaikat. Atau mereka ini sebulan bisa jadi malaikat. Tapi kita tak bisa kondisi bahwa ini malaikat gitu kan. Ada orang yang minta sumbangan datang, ya kan? Gitu. Wah ini kayaknya malaikat. Tidak bisa jemaah. Ya bisa saja di malaikat, bisa enggak. Ya, kita menghubungi zahir manusia yang bisa. Tak bisa kita katakan ini adalah malaikat. Ini akidah yang jemaah yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita sampaikan. Kenapa di sana ada akidah yang mengatakan orang gila adalah apa? Wali, ya kan? Itu afwan sekali. Misalnya orang yang merokok, kemudian dia bekerja misalnya tukang bengkel itu wali, ya gitu. Supir angkot wali, gitu kan? Penjual buah wali. Kok bisa tahu sih? Gimana kok bisa tahu? Anda bisa tahu dia wali? Wah ada ininya, ini lah. Gimana ya? Hukumnya dengan sopir pada itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, ya. Jadi mereka itu melihat kewalian itu dengan nggak tahu dari sisi kaidah dari mana. Wah ini wali, bisa terbang. Rasulullah dalam kajiannya, Rasulullah mengundang bentuknya. Ini semua berasal dari akidah yang salah. Akidah yang salah. Ya kalau kita melihat secara zahir dia soleh, ya sudah. Kita hukumi secara zahirnya. Namun kalau kita mengatakan dia wali, tunggu dulu. Ini mesti dilihat dari sisi dari yang ada. Fa'atahum malakun fi surati adadi faja'ahu bainahum ay hakama. Maka dia jadikan di antara kedua malaikat ini sebagai hakim. Faqala qisu, maka kalian ukur. Ya, ma bainal ardaini fa ila ayyatihi kana adna fahud. Maka kalian ukur kalau dia lebih dekat kepada tempat yang dituju, maka malaikat rahmat yang dekat. Namun kalau dia masih di awal perjalanannya, akhirnya masih jauh jaraknya dengan tempat yang dituju, maka yang berhak mendapatkan adalah malaikat al-adab. Maka mereka pun mengukurnya. Fawajaduhu hadha ila al-ardh allati arat. Maka dia mendapatkan bahwasanya tempat yang dia meninggal ini ternyata jaraknya lebih dekat kepada sesuatu yang dia tuju. Faqabalatuhu malaikatu rahmat. Maka malaikat rahmat mencabut nyawanya. Muttafaqun alaih. Maka jemaah, ya pelajarannya sekali lagi para jemaah Allah. Ini orang rojul ini. Kalau dia menunda-nunda seperti sebagaimana kita memiliki sifat karakter, besok kita berdoa, besok ngaji, besok apa Quran, ya kan gitu jemaah, benar kan? Besok. Mau baca jemaah besok. Mau belajar besok. Apa yang kita dapatkan? Tidak ada kecuali kerugian. Ini orang jangan kalau dia tidak mengambil nasihat dia orang yang dia temui dari ustaz yang kedua tadi. Kalau dia tak langsung besok aja gitu. Apa yang terjadi ketika kematiannya? Siapa yang mengambil dia? Malaikat ada. Tapi jangan boleh kalau kita melihat bagaimana bahagianya dia. Bagaimana segeranya dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini bisa kita sampaikan ya. Sampai jam berapa kita selesai? Sampai jam 8:30, 9 ya, masya Allah. Baik, ada yang ingin bertanya? Tafadhol, silakan. Oleh itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mulakhasnya atau talkhisnya, kesimpulannya nanti bisa catat. Fawaid di antara hadis ini yang pertama adalah luas yang Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wasi Allah itu di dalam hadis qudsi mengatakan, ya benar Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa ghafartu lak. Wahai anak Adam, selama kau itu masih berdoa kepadaku, masih berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau, ya, walau dan aku tidak peduli seberapa besar dosa yang kau lakukan. Dua sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau aku tidak peduli apa yang kau lakukan dulu, kau benci, kau begini. Bahwa ini benar-benar kita kadang-kadang ya datang di dalam gerbong kebaikan ini kan gerbong kebaikan. Kita semuanya ini sama-sama berjalan menuju Allah. Kita masuk dalam satu gerbong dan kita sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerbong tersebut disebut dengan manhaj salaf, yang dimana kita berusaha mengamalkan agar sesuai dengan pemahaman as-salaf saleh. Tapi jemaah, kadang-kala yang masuk di gerbong tersebut enggak semua orang-orang yang awalnya baik. Dulunya dia preman, dulunya dia pembunuh, dia dulu banyak jemaah. Maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan ampunan. Ya benar Adam, lau balaghat dzunubuka anana sama, kalau kalian itu memiliki dosa yang sampai ke langit, kata Allah, "Mustaghfirtani." Kemudian kau beristighfar kepadaku, ghafartu lak. Aku akan ampuni, wala tubali, aku tidak peduli. Ya benar Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardh. Dan kalau kau, ya anak Adam, datang kepadaku ketika sudah mati. Kalau yang kedua tadi belum mati. Kalau yang kedua tadi belum meninggal, dia masih hidup. Ini perkara yang sudah mati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau datang kepadaku bi qurabil ardh dengan banyak yang dosa sepenuh bumi, ya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kau datang kepadaku dalam tidak membawa kesyirikan apapun. Artinya dia meninggal dalam keadaan tauhid. Ini penting tauhidnya. Maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli dengan dosa yang kau buat. Ada orang berzina sampai nanti nggak bertobatnya. Ada orang yang masya Allah sudah tampan, sudah lengkap maksiat yang lakukan, dia meninggal juga. Tak bertobat. Kita nggak tahu jemaah, mungkin dalam hatinya itu nggak percaya sama dukun, gitu kan? Mungkin hatinya itu bertauhid kepada Allah, kita nggak tahu hatinya. Kemudian dia datang kepada Allah. Bagaimana keadaannya? Kata Allah dalam hadis ini, aku akan ampuni selama kau datang kepadaku tidak melakukan kesyirikan. Nikmat jemaah kita bahas tentang taubat. Dan kita tetap dengan taubat kita dan menjauhi kesyirikan, nikmatnya. Luar biasa nikmatnya jemaah. Allah akan ampuni. Makanya dua sambut dengan Allah. Kemudian fawaid yang kedua adalah Allah mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama bertaubat. Selama bertobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Baz, guru kami, dan juga diikuti oleh As-Salaf yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ini adalah pendapat jumhur bahwasanya seseorang ketika dia terjatuh dalam dosa yang sama dan dia bertobat, maka Allah masih mengampuninya. Misalnya dia Allah saya berhenti merokok gitu kan, tobat, besok mulai lagi ya, temannya merokok gitu kan, ikut merokok gitu kan. Allah semata aja gitu kan. Enggak pergaulan gitu kan. Tenang aja, enak kayak gitu. Tertarik, udahlah satu aja gitu kan orangnya. Sebatang aja, nggak apa-apa, kan tidak berbahaya gitu kan, masih bisa lah gitu. Jatuh lagi dalam kesalahan sama. Kemudian dia sadar bertobat lagi, menyesal lagi. Apakah diterima tobatnya cuma? Diterima dengan syarat tidak di dalam tobat tersebut keinginan dia untuk melakukan lagi. Ya kalau kita ke depannya jatuh lagi gimana? Tiap hari minta maaf, tiap hari minta maaf, besok buat lagi. Tapi dalam keadaan minta maaf itu memang serius ya, bukan main-main gitu. Nah demikian. Kemudian yang ketiga, janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana preman tadi, dia udah bunuh 100 orang, dia masih ingin kebaikan, ditanya lagi sama orang gitu. Ini penting jemaah. Kalau kita ingin kebaikan, kita tanya, datangi majelis ini. Jangan kita ingin kebaikan, diam aja gitu. Dia menjawab, kita nggak mendapatkan apa-apa, kita datang majelis ini. Kita tanya sama orang-orang, kita tanya kepada yang lebih senior. Hukum apa, hukum ini, amalan-amalan ini, gitu. Keempat jemaah Allah, seorang yang melakukan dosa berapa kali dan dia bertobat, Allah pun mengampuninya. Ya, yang keempat, seorang yang melakukan dosa beberapa kali pun, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengampuninya selama tobatnya itu jujur. Yang kelima, diterimanya tobat seorang pembunuh. Karena di sana ada yang mengatakan taubat yang membunuh tidak diterima.
Siapa mereka? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Ada kelompok yang mengatakan dosa pembunuh tidak diterima tobatnya maksudnya. Siapa mereka? Ada tahu nggak? Yang menikah dengan perempuan yang disebut dengan siapa namanya ini? Imran Hattab. Siapa mereka? Kelompoknya Al-Khawarij. Al-Khawarij mengatakan dosa besar itu kalau terjatuh seorangnya kafir dia, masuk neraka gitu. Nah, jadi kalau seorang membunuh jamaah, seorang mukmin muslim dia bertobat dan dia tidak bertobat, dia bertauhid, meninggal, bisa tak dia masuk surga? Kenapa? Karena jangan dimuliakan Allah. Ini sebuah faedah yang penting. Seorang yang meninggal di dalam keadaan tidak bertobat dari dosanya apapun itu, selain dari kesyirikan, maka dia tahta masyiah, ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengampuninya, maka Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke surga. Tapi kalau Allah ingin mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya dan azabnya itu tidak kekal baginya. Dan ini terdapat di kitab-kitab akidah. Nah, akhirnya lalu sunnah. Nah, kemudian yang ke berapa? Keenam, orang yang bertobat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek. Ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh, memperkuat taubat, yaitu berteman dengan orang saleh. Ini sudah kita sebutkan tadi. Delapan, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, ini juga kita sebutkan tadi. Nah, yang ke-9, orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan. Ini juga sudah kita bahas. Sebagai penutup kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syurut taubat. Syarat dari taubat. Yang pertama, kata Imam Nawawi, ya, taubat dilakukan dengan ikhlas dan jujur. Ya, bukan untuk tujuan duniawi. Ya. Kemudian yang kedua, an-nadam, menyesal telah melakukan dosa yang telah kita lakukan. Tapi para ikhwan, seseorang, para ulama mengatakan berbuat dosa, kemudian dalam hatinya ini timbul penyesalan. Kenapa ya saya buat seperti itu? Jelas saja. Saya nggak mau gitu lagi. Itu taubat ya. Itu tanpa sengaja adalah bentuk taubatnya seseorang. Tapi kadang-kadang di sana jemaah ada yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan nikmatnya maksiat yang bagus, masya Allah. Bukan masya Allah ya. Oh enak banget tadi. Waduh, berzina enaknya tadi gitu kan. Jadi ya. Maka di sini terdapat hidayah dan terdapat juga menyesatkan bagi semua atau bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Yang ketiga, ya, menyesali yang ketiga, ya, berhenti, jadi tidak terus melakukan dosa tersebut, berhenti. Ya. Yang keempat, bertekad untuk tidak al-audah, melakukan pengulangan terhadap dosa. Yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Berhenti. Kemudian menyesali. Ya. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ditambah oleh Al-Imam Nawawi yang keempat, kalau berkaitan dengan kehormatan manusia, maka kita minta maaf kepada dia. Saya tadi minta maaf saya telah puji bapak ini. Atau kalau berkaitan dengan harta, maka dikembalikan ke jamaah. Jadi mencuri itu jamaah, hukumnya dalam Islam apa? Potong tangan. Tapi harta yang telah diambil wajib dia kembalikan. Bukan dengan dipotongnya tangan orang itu, dosanya diampuni. Selesai perkara yang tidak, dia dengan Allah selesai. Tapi dia dengan manusia belum selesai. Hati-hati ya Pak. Jadi di situ ada hukuman yang memang kalau sudah jatuh belum selesai dari satu sisi yang lainnya. Dan ini berkaitan dengan hak anak. Ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan teman? Cukup ya? Insyaallah barakallahu fiikum. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.